Kita mulai saja ya. Kita mulai saja. Yuk kita baca apa? Baca doa dulu sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke. Terima kasih. Hari ini kita mau memulai dengan yang kemarin nanti teman-teman itu ya bisa apa namanya? Bisa lihat di YouTube. Kalau nggak nanti guru Jabri ya apa buat yang apa namanya tugas sama materi yang 2 minggu kemarin ya. Saya hari ini sudah terlihat? Sudah terlihat? Apakah sudah terlihat teman-teman di situ? Sudah bisa terbaca belum ya? Sudah belum? Kak Aulia sudah? Sudah Belum. bisa? Sudah? Belum. Oh belum. Kalau Kak Harun sudah bisa lihat Kak Harun? Belum. Belum. Wia sudah belum Wia? Wia sudah bisa lihat? Sudah terlihat Wia? Belum. Nah. Sudah? Sudah terlihat? Belum, Ibu. Belum. Belum terlihat ya? Belum. Sudah? Sudah belum? Sudah? Sudah? Udah. Sudah. Amin. Ya. Yuk, sekarang kita mulai dari pelajaran ilmu pengetahuan. Hari ini kita akan bahas tentang jual beli. Kalau yang kemarin kita bahas apa, sayang Wiyah? Kita kemarin bahas apa, Wiyah? Biasa. Kemarin punyanya Wiyah sudah di foto belum tulisannya macam-macam pekerjaan? Sudah belum, Wiyah? Ya. Belum? Nanti di foto dikirim ke tempatnya Bu Guru ya. Oh ya. Iya. Iya, oke, terima kasih Wia. Hari ini kita akan membahas tentang jual beli. Apa ya jual beli? Ada yang tahu nggak jual beli itu apa? Wia tahu nggak sayang jual beli itu apa Wia? Jual beli apa sih? Beli adalah proses Iya, silakan boleh dibaca. Kak Aulia, silakan boleh dibaca. jual beli adalah proses
tujuan saling mengikat antara penjual sebagai pihak yang menyarankan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Oke, ini adalah proses persetujuan saling mengikat antara penjual sebagai pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual ini menurut KBII. KBII itu apa? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini adalah proses persetujuan adalah jual beli saling mengikat antara penjual sebagai pihak dan yang menyerahkan barang. Teman-teman di sini biasa jual beli atau biasa membeli sesuatu kan? Ada yang suka ke pasar? Enggak sih, paling mama aku yang ke pasar. Nah, oke. Kalau ke pasar nggak pernah ikut ya? Nggak pernah ada yang ikut. Oh iya, atau suka ikut mama ke pasar sayang? Suka Suka. Kalau di pasar Wia jajan apa? Beli apa Wia? beli sayuran. Oh, beli sayuran. Wia suka makan apa sih? Wia suka makan apa Wia? Wia suka makan apa Wia? Soto. Oh, suka makan soto. Kalau Kak Aulia suka makan apa? Kalau ke pasar suka beli apa Wia? Siapa Kak Aulia? Eh, paling kue tradisional gitu, misalnya kayak kue-kue khas Indonesia gitu lah. Apa sih bisa disebutkan? Nggak banyak kan khas Indonesia? Apa? eh Apa ya namanya? Paling kayak kue cubit Oh, kue gitu-gitu. cubit. Heeh. Terus Ibu apa sih yang namanya kayak kue yang warna hijau terus kayak mangkok gitu? kue Kue mangkok tape. ya? Apa kue kue cubit terus kue apa lagi sih? Apa tuh Bang Rafi namanya? Kue yang hijau. Apa itu? Klepon apa kukis? Yang katanya kayak bentuk mangkok gitu, dia aku lupa Bentuk namanya. mangkok. Apa sih? Kalau di tempat saya namanya kue mangkok itu. Atau kalau di sini namanya Jakarta namanya kue apa ya? Disebutnya. Kue apa ya? Kue ape. Oh, Oh kue iya, kue ape. Oh iya, yang ape. hijau itu kue ape. Iya, iya, iya. Oh iya, iya. Iya, iya tahu tuh, Pak. Dia suka makan ya, Mia ya? Dia suka makan? Iya. 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 Di pasar selain apa namanya? Selain beli itu terus beli apa lagi ya? Di pasar itu ada apa sih? Kayak daging-dagingan gitu nggak sih, Bu? Iya, benar. Terus apa lagi coba? Rempah-rempah. Oh iya. Pasar itu ada yang bisa membacakan. Pasar adalah Harun coba. Guru pengen dengar suaranya Harun. Coba tolong dibacakan. Pasar Ya, Bu. adalah. Bu. Pasar ada. Bu. Ya. Pasar adalah tempat pertemuan penjual dan pembeli. Penjual merupakan orang yang menawarkan Dagangan. Nih kamu, ini kayak bapak nih, bikin nasi goreng, bapak jual apa? Barang. Namanya Terus apa Harun? sekarang Suaranya Harun mana ini? ya, bapak penjual, terus kayak Oh, boleh Wia. Coba Wia. Apa Wia? Coba Wia yang baca coba. Pasar adalah Biasa adalah yang pasar adalah tepat. apa Wia? Pasar adalah apa Wia? Hmm? Coba Wia. ya nggak katakan ya. Iya. Mau nggak kelihatan? Oh, nggak kelihatan. Terlalu kecil kan? Oh, Aku terlalu kecil. kelihatan. Hah? Aku kelihatan. Oh, kelihatan. Beda-beda, Ibu. Coba dibesarkan ya, biar Wia kelihatan. Nanti di sini dibaca ya Wia ya. Pasar Wia. Bisa Wia.
Sudah terlihat kami ya? Udah. Nah, ada kesempatan nggak? Yuk coba ya. Pasar Adalah tempat bertemunya mm-mm, dan penjual beli Dan pembeli. dan pembeli ya. penjual merupakan orang yang menawarkan Kan ya. da, da, Dagangan dagangan ya. se- sedangkan Pembeli ya. Merupakan merupakan orang yang membeli barang Dagang. da, dagangan. Barang dagangan. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli karena di pasar banyak orang-orang yang menjual barang dagangannya. Ada yang kebutuhan pokok. Saya sebutkan kebutuhan pokok ada apa aja ya? Kebutuhan baju, sayur-sayuran, yang pokok pertama kali yang kita butuhkan nasi, apa? nasi Bu. Pangan ya. Pertama apa? Banyak penjual di sana ada yang menjual apa? Makanan. Ada makanan pokok kita ada. Nasi, beras, Nasi, Ada beras, terus ada lauk pauknya, ada sayurannya. Terus kata tadi ada kaulia, ada daging-dagingan. Terus ada apa? bumbu, Ada apa coba? Ya. bumbu-bumbuan, Oh iya, bumbunya. bumbu-bumbu. Kalau kita masak tanpa bumbu nggak enak ya, mestinya. Iya, ada bumbunya. Betul sekali tuh Harun. Ada bumbunya. Terus di pasar juga ada yang menjual yang tadi ada makanan, ada makanan serba makanan semuanya ada di pasar. Yang tadi Kak Aulia bilang apa namanya? Makanan tradisional. Terus tadi Wiyah bilang makan soto ya Wiyah ya. Soto. Belinya di mana tadi Wiyah? Ya. Mama yang bikin ya Wiyah ya. Tapi belanjanya ke pasar bukan Wiyah? Ke pasar. Di dalam sotonya ada apa Wiyah? ada ayam, Nah, ayam, iya tuh daging-dagingan berarti enggak. Bunur pulang tapi nggak tahu belum lagi ke sini berarti. Kasihan dibantu sih. Ada apa namanya daging-dagingan ya. Tadi Kak Olia bilang ada daging-dagingan berarti apa? Ada daging sapi, ada daging ayam. Kita bisa beli di mana? Di pasar. pasar. Iya, menjual. Terus pembelinya siapa sih pembelinya itu? Pembelinya siapa? Mama, Ya, iya, pembelinya Mama, Ibu, pembelinya Wia, pembelinya Kak Aulia, pembelinya mamanya Kak Harun, mungkin mamanya Kak Aulia, ya bisa menjadi pembeli yang membeli berupa macam apa? Sayuran, makanan pokok untuk dimasak menjadi apa, Wia? makanan, Menjadi makanan. Ada yang soto, ada yang bisa jadi apa lagi?
Rendang. Enak sekali tuh rendang. Baru jadi lapar. Nah, terus ini kita iya macam-macam pasar, ada pembeli dan penjual. Misalkan ada salah satu tidak ada pembelinya, bisa nggak tempat itu dinamakan pasar? Kalau satu tidak ada pembeli, ada penjual, tapi dagangannya tidak ada. Bisa nggak tempat itu disebut pasar? Enggak. Kalau misalkan kayak seperti sekarang lagi musim online, itu online itu masuknya pasar apa bukan ya? Bukan. Online Waduh. pasar apa bukan ya? Pasar. Pasar. Iya, itu masuk Pak, itu termasuk pasar. Tapi pasar dengan jarak jauh, kita bisa di sana bisa orang penjual, kita sebagai pembeli. Pembeli. Ya, ini apa namanya tentang kegiatan jual beli. Untuk kegiatan jual beli pertama yang ada di sekolah, warung sekolah. Eh, kalau apa boleh tahu Kak Aulia sekarang itu kelas berapa Kak Aulia? Ya. Aku Mm-mm. kelas 6. Oh, kelas 6. Sebentar Ya. lagi ujian ya, Iya. Aulia ya. Kalau Kak Harun? Kelas 6 juga, Bu. Oh, kelas 6. Nanti ini ada eh, di sekolah, ada warung sekolah. Kalau warung sekolah itu bentuknya besar apa kecil ya? Ada yang besar, ada yang kecil, Ibu. Ada yang besar, ada yang kecil. Oke, kalau warung di sekolah, yang di sekolah rata-rata besar apa kecil ya? Sedang. Iya, sedang kecil karena maksudnya kecil ke sedang ya. Karena Iya. ya warung di sekolah itu biasanya hanya menjual barang dagangan yang dibutuhkan sama anak-anak sekolah, biasanya berupa makanan ya, makanan Iya. di sekolah, dan harganya lebih murah Iya. biasanya. Iya, sesuai dengan apa uang saku teman-teman, uang sekolahnya kan sesuai. Iya. Kalau misalnya harganya mahal-mahal, pastinya tidak tidak Beli. terbeli. Terus kalau warung itu biasanya kan tempatnya kecil ya, yang apa menjual hanya apa makanan-makanan kecil. Ya, iya ya. Iya. Makanan-makanan kecil. Ya suka jajan apa sih? Kalau ya suka jajan apa ya? Pernah jajan. Apa? Gak pernah jajan. Oh, nggak pernah jajan. Masya Allah, ya pintar sekali. Uangnya ditabung ya, anaknya? Iya. Iya. Mau buat beli apa, Wia? Kalau Mau buat beli apa, Wia? buat beli sepeda. Mau beli sepeda? Wia sudah bisa naik sepeda? Udah. Oh, sudah. Roda berapa? Kedua. Oh, roda 2. Alhamdulillah sudah bisa ya. Tapi kalau naik sepeda hati-hati ya. Ya. Iya, tidak keluar jalan besar. Terus sekarang lagi musim penculikan, teman-teman di rumah saja, nggak Iya. usah keluar-keluar. Terus kalau kantin, aku pengen dengar nih suaranya Kak Harun mana? Kalau kantin bentuknya seperti apa Kak Harun? Kayak Kantin sekolah. Astaga. kayak kayak rumah. Bentuknya maksudnya tempatnya kecil apa besar? Sedang, Bu. Sedang ya. Kalau kantin di sekolah biasanya apa namanya lebih besar ya dari warung sekolah. Biasanya juga isinya juga apa namanya misalkan nggak seperti warung sekolah ya, semuanya ada, misalkan jajanan apa kayak yang kecil-kecil gitu ada semua. Tapi kalau di kantin biasanya lebih spesifik ya, lebih apa namanya misalkan hanya menjual misalkan kayak soto atau mie atau sama esnya ya, biasanya ya sukanya seperti itu. Terus kalau penjual keliling suka jual apa ya?
Ada yang bisa bantu Bu Guru? Penjual keliling? Kayak dia dorong-dorong gerobak gitu ya, Bu? Iya, betul. Ah, Penjual keliling biasanya banyak menjual apa sih? Nah, Penjajakan apa? tas, Tas? mie ayam, Oh iya, iya. Mie ayam. Terus apa lagi, Wia? Wia suka apa, Wia? Cilok, Cilok. cilok Bu. Iya, cilok. Barusan tuh Bu Guru makan cilok. Terus apa lagi? pentol, Bu. Bakso. Iya, pentol. Penjual keliling. Terus apa lagi? Papeda, Semua makanan semua ya. papeda Bu. Ada papeda, ada cilok, ada mie, ada bakso. Terus apa, Wia? Tahu bulat. Iya, tahu bulat. Dadakan ya, Wia ya. Benar, Wia. Tahu bulat. Terus apa lagi? Tukang apa ya? Apa, Wia? Rujak. Oh iya, rujak. Iya, Wia. Oh iya. Ternyata Wia tahu semua ini, Wia. Walaupun Wia nggak suka jajan, Wia. Ternyata Wia suka ya, Wia ya. Liatin penjual itu, Wia. Terus kalau apa namanya, yang jual mainan itu termasuk penjual keliling bukan ya? Termasuk. Iya kan biasanya ada yang menjual, ada menjajakan mainan itu buat anak-anak yang di sekolah itu kan ya, yang keliling yang apa, yang biasanya ada mainan kecil-kecil kayak mobil-mobilan, terus apa namanya, gambar-gambar, terus apa lagi ya? Itu biasanya ada ikat rambut, terus apa namanya? Ya kan? Bando-bando. Iya, ini ya bandu-bandu biasanya kan kita suka lihat ya. Mm-mm. Itu kegiatan jual beli. Mereka menjual, kita membeli sesuai dengan kebutuhan kita. Misalkan biasanya ada di situ juga ada apa, mainan, terus apa namanya? Yang suka beli mainan, Bia suka beli mainan nggak, Bia? Atau Kak Aulia beli apa namanya? Beli bando ya Kak Aulia ya, atau beli peniti? Aku beli peniti. Beli peniti. Kalau Kak Harun beli apa, Kak Harun? Beli Beli apa? Beli apa, Kak Harun? lato-lato. Oh, beli lato-lato. Terus tentang koperasi sekolah, apa sih yang dijual di koperasi sekolah? Koperasi itu kan koperasi itu Apa? Apa ya? Apa yang dijual koperasi sekolah? Koperasi sekolah itu ada di mana sih? Di mana? dan nih. sekolah apa aja? Kan. Kayak itu Makan. kebutuhan sekolah. Buku. Nah, Buku. Oh iya, buku. Koperasi sekolah itu menjual buku. Buku untuk siapa, Wi? buku apa? Buku tulis. Iya, buku tulis. Buku tulis Belajar. untuk belajar, untuk menulis. Berarti eh, berarti koperasi sekolah menjual alat-alat, Sekolah. iya, alat-alat sekolah. Misalkan apa namanya? Iya, pasti sekolah apa? Pulpennya habis. Dia bisa beli Di di koperasi. koperasi. Kak Aulia, wah, habis selesai belajar, bukunya habis nih. Kak Aulia bisa membeli di koperasi sekolah. Koperasi sekolah menjual alat-alat untuk sekolah. Ada pensil, ada buku, ada penggaris, ya, bermacam-macam alat untuk kebutuhan kantor dan sekolah. Terus kalau promosi keliling, pernah tahu nggak promosi keliling? sekolah punya. Jadi anggota-anggotanya itu misalnya Dia kayak promo gitu bukan sih, Bu? Iya, Oh. promosi keliling. Pernah lihat? Misalnya kayak es krim gitu beli 2 gratis 1. Kalau itu bisa termasuk, tapi yang dikelilingkan ya, nggak apa namanya, yang dari pintu ke pintu, door to door. Misalkan kayak apa namanya, kayak penjual biasanya promosi misalkan kayak panci. Oh iya Iya, iya. panci itu kan dipromosikan ke Iya. warga-warga sekitar
Suka nggak Kak Aulia? Suka mamanya suka beli nggak di gitu tempat promosi biasanya promosi door to door atau keliling dari satu rumah ke rumah yang lainnya atau biasanya dikumpulkan dalam satu tempat misalkan ada Oh, di kalau mama aku kayak di satu tempat gitu. dia misalkan kayak di pengajian atau di PKK atau di posyandu biasanya kadang ada seperti itu ya. Ya Kak Wia ya. Wia, mamanya suka itu nggak? Suka belanja apa? Promosi pas ada keliling-keliling gitu nggak Wia? Nggak pernah keluar, Oh, mama nggak pernah keluar? nggak pernah. Oh, nggak pernah. Kenapa mama nggak pernah keluar? Tapi promosinya kan bisa ke rumahnya Wia. Ya, petugasnya biasanya yang jualan ke rumahnya Wia atau ke rumahnya Kak Aulia atau ke rumahnya Kak Harun. Kan di situ nanti biasanya promo apa namanya? Ada yang untuk panci misalnya untuk apa namanya? Untuk mama masak kan bisa. Terus promo kelilingnya kayak promo semacam sepatu atau sandal atau promo baju itu kan ya pernah lihat nggak? Ibu aku kan ngajar. Hmm? Ibu aku ngajar. Oh, kamu ngajar. Jadi di rumah nggak ada orang, jadi nggak ke tempatnya Wiyah ya? Iya. Nah, Wiyahnya di rumah sendirian. Iya, kalau Wiyah belum itu apa ya? Orangnya ketuk-ketuk rumah Wiyah pun orangnya nggak itu. Nanti kan orangnya bingung ya, nangket ke Wiyah nggak jadi nggak itu dong, nggak beli ya Wiyah ya. Mungkin nggak ke tempatnya Kak Lia, tempatnya Kak Harun bisa minta uang sama Mama ya buat beli ya. Terus ada lagi ini tentang apa? Ya ini tentang kegiatan jual beli yang ada di sekolah. Terus kegiatan jual beli yang ada di rumah. Coba bisa dibacakan ya kegiatan jual beli di rumah ya. Guru minta tolong sayang. Toko kelontong itu apa, Ibu? Ya sebentar. Di itu dulu. Yuk ya. Coba dibaca sayang. Kegiatan jual beli di rumah ya. Jual beli gitu. Apa ya? Arti jual beli ke keliling keliling Mm-mm. jual beli di Kan sekolah. yang ini ya yang bawahnya kegiatan jual beli di rumah. Jual, jual beli di rumah. Sebentar. Yang sini jual beli di rumah ada toko kelontong, terus apa? Terus apa? Tok, jual beli di Mm-mm. rumah. Toko kelontong, Kelontong, ya. kelontong. Mm-mm. Terus Makan. ya warung makan, terus Tok, sepeda. terus Apotik. apotik. Apotik, terus apa lagi ya? Swalayan. Swalayan. Pasar swalayan, terus Pasar pasar tradi
Tak tradisional. Ah ya, pasar tradisional. Terus Pasar hewan. Pas hewan. apa? Pasar hewan. Iya, ada pasar hewan. Tadi eh, apa kau lihat? Pasar, toko, toko Kelontong. Kelontong. Iya, toko kelontong itu apa? Udah bisa bantu Bu Guru? Toko kelontong itu apa? Yang jual Toko kayak kelontong itu apa? jual barang Jual apa sih toko kelontong? Kebutuhan rumah tangga. Oh iya, semacam apa? Panci geras. Oh iya, terus apa lagi? Terus apa lagi? harus masuk guys. Apa? Toko kelontong itu sudah apa? Ini biasanya kegiatannya di rumah ya. Sudah apa namanya? eh, ini menjual bermacam-macam kebutuhan pokok sudah komplit ya kayak minimarket kayak apa kayak Oh. Alfamart ya kayak Indomaret itu sudah apa sudah lebih kompleks lebih lebih banyak. Terus apa lagi sudah kompleks sudah banyak semuanya biasanya sudah ada di situ semuanya sudah ada apa namanya kayak sabun cuci terus apa sampo terus eh, jadi makanan pokok ada beras tapi biasanya kalau sayur mayur itu tidak ya ada yang dipisah biasanya ada yang dipisah kalau jualan sayur mayur biasanya ada sendiri tapi sekarang ada juga yang menjual apa menjual semuanya tapi lebih banyaknya kalau sayuran itu di dipi- dipisah. Di pasar. Dipisah itu apa namanya eh kalau beras terus kayak di Alfamart Indomaret itu biasanya hanya makanan pokok yang kering-kering kalau sayur-sayuran ada tapi tidak tidak banyak terus kalau warung makan kalau warung makan Warung makan. menjual apa Kayak lauk-lauk gitu ya, Bu ya? iya terus banyak kan warung Iya. makan seperti seperti apa warung makan warung makan banyak kan di sekeliling teman-teman Ya. ya kan warung makan Apa tuh? apa coba bisa sebutkan salah satunya Itu jual makanan. iya makanan apa coba apa ya apa ya coba Harun atau Kak Aulia bisa bisa menyebutkan Nyebutin apa, Ibu? tuh yang jual warung makanan Oh, makanannya. warung makan Nasi, Bu. hmm? Nasi. Nasi ya nasi apa banyak kan nasi apa Nasi Padang. ya, nasi Padang terus apa lagi ya Satu. Nasi Padang. Iya udah. Sate. ya sate terus apa lagi
Nah, banyak sekali kan di sekitar kalian, coba dilihat warung makan banyak sekali, coba ada apa lagi? Warung nasi uduk. Ayam goreng. Apa Mia? Ayam goreng. Iya, ayam goreng. Terus apa lagi? Warteg. Nah, itu banyak. Ada warteg, ada warung Padang. Terus Lontong. apa? Lontong. Iya, lontong sayur biasanya ada di apa namanya? Di rumah-rumah ya sudah terbentuk agak lebih Besar. agak lebih besar. Terus kalau toko sepeda menjual apa? Tadi siapa yang pengen apa? Beli sepeda? Tadi siapa? Aku. Nah, iya. Kalau iya, belinya kemana, Wia? Kalau pengen sepeda beli di mana, Wia? Di mana, Wia? Sepeda. Belinya di mana, Wia? Di toko sepeda ya? Iya. Iya, kalau toko sepeda berarti khusus menjual, Sepeda. iya, khusus menjual sepeda dan biasanya sama eh, alat-alatnya atau aksesorisnya untuk apa? Sepeda. Sepeda. Misalkan apa? Seperti rodanya, ban, terus randang, seperti itu ya, yang ada di toko toko sepeda. Tidak menjual yang lainnya ya, toko sepeda hanya khusus menjual sepeda, Sepeda. baik sepeda besar atau sepeda kecil. Nggak ada yang di toko sepeda menjual selain sepeda. Sepeda. Kalau apotik, apa apotik? Jual obat-obatan. Jual obat-obatan. Jual vitamin. Jual vitamin. Iya, jual vitamin. Pintar. Ya, masih suka minum vitamin ya? Iya. Iya. Terus jual apa lagi di apotik? Selain jual obat-obatan vitamin. Apa? Vitamin rambut. Iya, vitamin rambut juga ada. Selain dari obat-obatan, terus sama vitamin, biasanya masih ada lagi kan? Iya. Apa? Menjual apa di apotek? Apa ya? Yang buat Itu namanya. Kalau kursi roda, terus apa namanya? Oh iya. Tongkatnya. Salep Ibu. Kalau salep kan termasuk obat-obatannya. Kalau Oh iya. apa namanya? Ya, kursi roda termasuk apa itu? Namanya? Barang. Iya, barang namanya untuk apa? Alat-alat apa? Kesehatan. Iya, alat-alat kesehatan. Misalkan dibutuhkan kursi roda, bisa kita membeli di apotek. Biasanya apotek yang pelayanannya sudah banyak atau apoteknya yang besar. Itu di situ ada. Masker. Oh iya, benar, ada masker. Terus apa namanya? Tadi ada kursi roda, ada masker. Terus ada yang apa namanya? Selain dari itu, yang misalkan untuk orang yang sakit, apa namanya, yang stroke untuk bisa jalan itu kan pakai pakai itu kan pakai alat Tongkat. yang ya pakai alat yang bisa buat jalan. Terus kalau pasar tradisional, ada yang tahu? Pasar tradisional. pasar tradisional. Pasar tradisional itu apa sih? Pasar yang menjual barang-barang tradisional. Tradisional berarti apa namanya? Bingung ya, pasar tradisional itu pasar yang menjual semua barang-barang itu ada di sana, cuman Iya. dengan tawar menawar. Biasanya di sana harganya lebih Murah. murah. Nah, di situ pasar tradisional. Kalau pasar modern, Kayak mall gitu ya Bu? ya pasar swalayan kayak mall.
modern tuh harganya sudah ditentukan. Iya, harganya lebih murah, tapi barangnya biasanya Harga terjamin. Iya, harganya lebih murah, terjamin apa? harganya sudah ditentukan, Bu. Iya, pintar. Harganya sudah ditentukan. Terus pernah lihat nggak pasar hewan? Aku belum pernah lihat pasar hewan. Pasar hewan biasanya kalau pasar hewan Pasar menjual, ya pasar hewan. Mia pernah lihat nggak Mia? pernah Pernah. Di mana Mia? Suatu negara. Jatinegara Oh iya, di Jatinegara. Pasar hewannya hewan apa Mia? ikan. Oh iya, ikan. Biasanya satu blok misalkan pasar hewan khusus menjual ikan satu blok. Terus satu lagi biasanya blok yang Kirain lainnya. aku pasar Bodoh. ikan itu kayak pasar hewan itu kayak jual kucing gitu-gitu. Iya ada itu seperti itu biasanya apa namanya pasar hewan misalkan di blok 1 menjual ayam itu semuanya jualannya ayam semua terus yang blok kedua misalkan apa namanya pasar yang menjual ikan semua biasanya ikan yang hidup ya bukan apa namanya ikan apa namanya bukan daging ya bukan daging sapi atau daging ayam tapi yang masih hidup. Kalau pasar hewan biasanya terus kalau yang sering itu pasar hewan ada yang sendiri namanya pasar hewan misalkan pasar kambing biasanya menjual khusus Kambing. kambing atau pasar hewan khusus untuk menjual sapi ya ada kan ya khusus untuk berarti semua dagangannya hanya isinya sapi. Kalau pas mau hari raya kurban, hari raya Idul Adha, suka kan? Suka lihat? Iya, Iya, itu pasar he hewan. 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 Nih tadi syarat-syarat kita sudah bahas kan ini syarat-syarat terjadinya pasar yaitu ada. Coba Harun bisa dibacakan Harun? Guru minta tolong. Iya, Bu. Tolong dibacakan syarat-syarat terjadinya pasar sama berdasarkan cara jual belinya. Syarat-syarat terjadinya pasar yaitu 1. Ada penjual, 2. Ada pembeli, 3. Ada yang diperjualbelikan, 4. Ada transaksi jual beli, 5. Ada tempat transaksi. Ya, terus berdasarkan Berdasarkan cara jual belinya dibedakan menjadi 2. 1. Pasar tradisional, 2. Pasar modern. Terima kasih. Syarat-syarat terjadinya pasar ada penjual. Kalau nggak ada penjualnya, bagaimana? Kita mau beli apa? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Iya. Terus ada pembelinya. Penjual, kalau nggak ada pembelinya, gimana? Sama aja kan? Kita nggak bisa apa? Nggak bisa beli. Nggak bisa beli. Terus ada yang diperjualbelikan, ada barangnya. Misalkan Buya mau beli sepatu atau Via mau beli sepeda itu ada barang yang diperjualbelikan. Terus ada transaksi jual beli. Transaksinya bisa lewat apa ya? Pakai apa coba untuk transaksi jual beli? Uang. Uang. Iya, pakai uang. Kalau nggak ada uang, bisa beli nggak? Enggak. Enggak. Bisa nggak? Enggak, Ibu. Bisa nggak kalau nggak ada uangnya? Pakai ATM bisa. Iya, berarti tanpa ada uang bisa transaksi jual beli dengan mentransfer uang. Iya. Kalau di saldonya nggak ada gimana, Bu? Kalau nggak ada uangnya berarti nggak bisa dong. Tetap ATM pun kalau nggak ada isinya nggak bisa dong. Nggak bisa Iya. beli ya. Nggak bisa beli. Terus kalau nggak ada uangnya berarti nanti apa? Ngutang gitu.
Nggak tahu. Iya, jangan ngutang ya. Jangan belajar untuk berhutang untuk Tahu. membeli sesuatu yang misalkan tidak dibutuhkan. Jangan hanya untuk apa? Foya-foya. Ya, foya-foya untuk terlihat gengsi saja. Wah, yang penting aku mau beli. Aku nanti bisa nyicil, bisa berhutang. Tidak baik. Jangan belajar untuk berhutang. Terus berdasarkan ada tempat transaksinya, di mana misalkan ada di pasar, ada di di mall. Terus Mall. mm-mm. Berdasarkan cara jual belinya bisa dibedakan menjadi dua. Ada pasar tradisional dan pasar modern. Ada yang bisa membedakan pasar tradisional dan pasar modern? Coba Mia. Pasar modern itu kayak Kayak apa coba kalau pasar modern? Kayak mall, Bu. Ya, mall. Terus apalagi kalau pasar modern? Selain mall? pasar Tanah Abang itu tradisional ya, Bu? Iya, itu kan tradisional kan ada tawar menawar harga kan di pasar Tanah Abang, iya kan? Misalkan Kak Aulia mau beli baju di Tanah Abang, harganya 500.000 nih, harganya 200.000. Kak Aulia menawar, di situ terjadi tawar menawar nggak? Kak Aulia menawar Terjadi. apa? Sudah itu aja, sudah ada di situ ada apa namanya? Sudah tertulis misalkan harganya 200.000. Nggak boleh ditawar lagi ya. Kalau di pasar abang kan Tanah Abang masih bisa kan ditawar. Iya. Iya, berarti itu namanya pasar Nah, tradisional. Terus apa lagi? Biasanya pasar tradisional. Pasar Pasar Ciracas bisa nggak sih, Bu? Iya, tapi maksudnya iya ada pasar Cirasas, ada pasar Cibubur, ada pasar Tujul, ya kan? Iya. Iya. Oke. Cuma dua. Ya, terus itu Itu katanya si siapa Rahman sama dari masing itu gimana? udah, makasih. Apalagi yang membedakan pasar tradisional biasanya? Barangnya bisa ditawar, harga lebih murah. Apa? Biasanya belinya dengan apa? Uang apa? Uang apa? Uang kontan atau uang cash. Coba kalau kalian beli ke pasar, beli sayur gitu, utang dulu ya tanpa kita mengenal orangnya, boleh nggak? Enggak sih. Ya iya, nggak dipercaya orang bisa nggak ngerti, nggak pernah ke pasar, tahu-tahu ke pasar beli sayur, ngutang lagi, ya kan? Iya. Nah, kan itu pasar tradisional dengan apa? Membelinya dengan cara kontan atau cash. Terus apa lagi? Pak, pasar tradisional kotor. Iya, 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 ya, iya. Pasar tradisional kotor. Kenapa ya? Kalau pasar tradisional itu kotor, Karena nggak pernah dibersihin. nggak pernah dibersihin. Padahal tukang bersihnya banyak ya itu ya. Heeh. Oh, mungkin berarti dari diri kita sendiri nih, walaupun di pasar, kalau kita beli sesuatu, tetap buangnya kemana, ya? Sembarangan. Iya, ada orang-orang sembarangan supaya tidak menumpuk sampah. Berarti itu semuanya dimulai dari diri kita. Walaupun kita di pasar, misalkan habis beli jajanan atau apa, buangnya tidak sembarangan. Buangnya langsung ke tempat sampah. Walaupun yang lainnya buangnya sembarangan, kita berusaha diri kita sendiri untuk membuang sampah pada tempatnya. Nggak perlu lihat, orang itu aja buangnya sembarangan, kita ikut-ikutan. Jangan semakin banyak menumpuk, semakin sering nanti sampahnya semakin banyak. Kalau hujan menyebabkan Banjir. banjir. Tadi ada pasar tradisional. Apa namanya? Apa tadi ya pasar tradisional? Jual belinya dengan
tawar-menawar, harganya lebih Murah. murah. Terus apa lagi? Tempatnya ketahui ya, kotor. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Bisa pakai ATM nggak sih Bu di situ? Bisa nggak? Coba kalau kamu beli pasar tradisional, beli sayur, beli daging, bisa nggak pakai ATM, pakai debit? Bisa nggak di sana? Tak, Hmm? tak bisa. Nggak bisa, berarti harus dengan cara cash Cash. atau kontan. Kalau pasar tradisional, gampang sekali nih kalau pasar modern seperti mall, berarti tempatnya apa? Gede. Ya, tempatnya besar. Sama pasar tradisional pun juga ada yang besar sekali kan? Nggak karena Iya. apa? Besar kan? Nah, Iya. Terus kalau pasar modern, bisa pakai GoPay. itu kalau bisa Wiba ya bisa. Kalau Iya. iya, kalau di pasar modern tempatnya lebih Bersih. lebih bersih, lebih nyaman kan kita belanja di situ, ada AC-nya, beda dengan pasar tradisional. Terus apa lagi? Barangnya tertata dengan rapi. Apa ya? Barangnya tertata dengan rapi. Iya, benar. Barangnya tertata dengan rapi, kita belanjanya nyaman. Kalau di situ khusus misalkan baju-baju semua, terus makanan-makanan semua, beda dengan pasar tradisional. Tempatnya nyaman, ada AC-nya, barangnya tertata rapi. Terus apa lagi? Barangnya tertata rapi. Terus apa lagi? Bisa pakai kartu ATM. Iya, iya. Apa namanya? Transaksinya bisa menggunakan ATM, bisa pakai dan di situ ya kita bisa pakai tanpa harus mengeluarkan uang kontan atau uang cash. Terus Iya. Harus ya, ngantri, Bu. kenapa Bu ya? Harus ngantri. Oh iya, harus ngantri. Kalau pas rame ngantri ya Bu ya, ya. Iya, Iya. rame pasti ngantri. Terus apa? Barang yang dijual lebih Mahal. iya, barang yang dijual lebih mahal di sana, barangnya yang dijual lebih Tidak mahal. bisa nawar-menawar, Bu. Iya benar, tidak bisa tawar-menawar. Terus masih ada lagi. Apa? Apa ya? Apa? Bisa ditukar gak kalau kita belanja? Apa? Nah, itu dia. Tidak bisa ditukar. Kenapa? Tidak bisa ditukar. Apa Bu ya? Tidak bisa ditukar. Oh iya, biasanya tidak bisa ditukar kecuali biasanya kita dengan perjanjian ya. Misalnya kita, iya harus ada perjanjian terlebih dahulu. Misalnya, Wia beli baju, dibeliin sama mama, sampai rumah ternyata bajunya kekecilan. Tapi karena mama sudah bilang terlebih dahulu bahwa nanti kalau misalnya bajunya kekecilan bisa ditukar ya Kak. Berarti itu sudah ada perjanjian. Nanti sampai di rumah dicoba, oh ternyata Wia karena Wia sudah besar, mama belinya kekecilan. Boleh itu ditukar, iya, ditukar ke mana? Ke mallnya yang tadi beli. Wah ternyata Wia sudah besar, minta nomornya diperbesar. Tadinya misalkan nomornya bajunya Wia nomor apa? Ukurannya S. Sekarang Wia pakainya M. Berarti harus ditukar. Tapi karena sudah ada perjanjian bisa Good. ditukar. Terus Kalau apa lagi? kalau ditandai dengan adanya label harga, bisa Ibu. Iya, maksudnya kan tapi belum belum apa labelnya belum dibuka, masih hanya dicoba. Itu enggak apa-apa kalau ada perjanjian. Kecuali kalau labelnya sudah dibuang atau sudah dilepas itu, nah tidak mau biasanya 1 kali 24 jam atau karena sudah ada perjanjian harus apa? Jadi kalau ada perjanjian kita boleh mengembalikan, tapi ada syaratnya. Syaratnya
bandrol atau harganya tidak boleh dicopot, Coret. nggak boleh dicopot. Terus apa lagi? Apa lagi? Sebentar. Apalagi coba Harun bisa menyebutkan? Pasar modern, Bu. Iya, pasar modern. Ya kamu belanja di mana gimana? Tadi apa? Mungkin tidak bisa ditawar ya. Iya, tadi sudah. Terus apa lagi? Tidak bisa ditawar, tempatnya nyaman, sudah tertata rapi. Terus apa namanya? Bisa menggunakan. Kualitasnya lebih terjamin, Bu. Iya, kualitasnya lebih terjamin. Biasanya yang dijual mahal, kualitasnya juga lebih terjamin di mall. Terus apa lagi? Modern. Terus Ada kuat. Ya. Nih, jadi pembeli dan penjual yang amanah. Bisa bisa kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kekecilan Ibu. Oh, kecilan, oke, belum besarkan deh. Kelihatan. Nggak kelihatan? Kelihatan. Kelihatan. Sebentar, kata Kaulia nggak kelihatan ya. Udah. Aku pakai handphone. Nggak pakai handphone, kelihatan ya? Kok nggak kelihatan lagi sih? Nah. Di sini pastikan. Kenapa? Kenapa ngambuk? Tuh. Jadi penjual coba ya. Bu Guru dibacakan sayang. Ayo. Sayang dibacakan. Penjual Pembeli jadi penjual dan pembeli yang amanah. Penjual satu, satu yang bawah apa yang atas? satu ini menjadi penjual yang jujur. yang jujur. Terus Kedua
penjual barang yang baik. Terus Ketiga, tidak mengurangi me- mengurangi tim tim barang tidak mengurangi timbangan. Terus keempat, menjadi penjual yang ramah jadi penjual yang pembeli. ramah ya. Terus pembeli menjadi pembeli yang Pembeli yang baik. terus menawarkan dengan dengan baik dan ramah. ketika menyetujui akad jual harga jual beli. ya. Guru minta tolong sama Harun, bisa Ya, Bu. dibacakan Harun? Dari penjual, Bu. Iya, dari penjual. Oke. Penjual dan pembeli yang amanah. Penjual 1. Menjadi penjual yang jujur. 2. Penjual barang yang baik. 3. Tidak mengurangi timbangan. 4. Menjadi penjual yang ramah pembeli. 1. Menjadi pembeli yang baik. 2. Menawar dengan baik dan ramah. 3. Menyetujui akad jual beli. Ini tentang penjual dan pembeli. Penjual biasanya penjual itu harus menjadi penjual yang jujur. Ingat nggak kisahnya Rasulullah? Kalau kita menjadi seorang penjual, Rasulullah itu menjadi penjual yang jujur. Bagaimana sih kisahnya Rasulullah saat menjadi seorang pedagang? Ada yang bisa? Ada cerita? Kak Aulia mungkin? Kak Harun mungkin? Atau ya? Ayo. Gimana? Cara berdagangnya Rasulullah. Apa Ibu? Cara berdagangnya Rasulullah. Cara berdagangnya Rasulullah. Gimana? Kalau Rasulullah pas muda kan ngembala kayak kambing gitu ya, Bu? Kalau Rasulullah pas muda kan ngembala kambing. Terus? Sama berkeliling kan sama pamannya. Iya, nah itu di saat Rasulullah menjadi pertama kali diajarkan saat menjadi seorang Jujur.
pedagang. Bagaimana Rasulullah berdagangnya Rasulullah? Bersikap jujur. Iya, bersikap jujur. Jujur. Bersikap jujur. Rasulullah berdagangnya jujur. Kalau ada barang yang baik, dikatakan Baik. baik. Kalau dagangannya Rasulullah tidak baik, Rasulullah jujur juga bilang kepada pembelinya bahwa ini barangnya tidak baik. Dan Rasulullah pun kalau berjualan tidak mengambil untung yang banyak. Dari sana misalkan dulu Ambil Rasulullah untung itu mengambil sewajarnya. dagangannya dari siapa sih? Hmm? Rasulullah dulu mengambil dagangan itu dari mana? Pamannya. Kalian pamannya dari siapa? Paman Abdul Muthalib. Abdul Talib. Abdul Dari Talib. Abu Talib. dari selain dari Abu Thalib, dari istrinya yang menjadi istrinya siapa namanya? Istrinya Nabi Muhammad. Khadijah. Dari Khadijah. Misalkan Rasulullah ambil dagangan dari Khadijah. Misalkan ambil dagangan dari Khadijah 10.000. Rasulullah tidak pernah mengambil untung banyak. Dia selalu bilang, Sewajarnya. iya. Dia selalu bilang, silakan ambil dagangan saya. Yang penting ada untungnya sedikit untuk siapa? Untuk Rasulullah. Iya, untuk siapa? Untuk saya. Dia misalkan ambilnya 10.000. Berarti untuk misalkan menawarkannya Rasulullah tidak terlalu tinggi. Misalkan harganya 10.000 terus menawarkan 100%, harganya 20.000. Rasulullah tidak seperti itu. Penjual menjadi seorang penjualnya yang baik, yang jujur, yang amanah. Katakan kalau dari sana harganya memang mahal, katakan mahal. Kalau harganya murah, dikatakan murah. Terus barangnya juga apa? Yang baik dikatakan baik, yang tidak juga bilang tidak. Misalkan jual buah-buahan, yang beli nih buah di toko di tukang buah. Nih, ini enak nih, buahnya enak nih. Misalkan beli buah jeruk, enak nih buah jeruknya manis. Ternyata itu asam atau busuk, atau sudah busuk, tapi masih tetap dijual. Terus tidak mengurangi timbangan. Ada nggak yang sering seperti itu penjual yang merugikan pembeli? Ada. Iya, curang terhadap timbangan. Boleh nggak sih seperti itu di dalam agama kita? Nggak boleh. Iya, nggak boleh. Misalkan nih, Kak Aulia jualan gula atau jualan beras. Bilangnya ini 1 kilo. Ternyata setelah dicek ulang, ternyata nggak ada 1 kilo. Boleh nggak seperti itu, Kak Harun? Nggak boleh. Nggak boleh, Bu, curang. Iya, tidak boleh. Kita harus pas sesuai timbangannya. Kalau mengurangi timbangan itu tidak boleh, hukumnya itu? Haram. Haram mengurangi timbangan dan merugikan pembeli. Terus yang keempat, menjadi penjual yang ramah. Gimana sih jadi penjual yang ramah? Penjualnya Baik. murah senyum. Kalau misalkan menawar dagangannya, misalnya, Bu, beli Bu, itu sambil marah-marah, yang beli gimana kira-kira? Gimana? Bu, beli nggak Bu? Terus maksa, Bu, ini Bu, dibeli Bu, ini segini gitu. Agak risih kayaknya. Iya, kalau jadi penjual yang ramah. Bu, silahkan di tempat saya jual ini, atau ditawarkan dengan baik. Misalkan kalau sekarang kan di media sosial bisa ya dagangannya lewat aplikasi. Iya, lewat aplikasi atau di story untuk menjual berbagai macam dagangan. Kalau misalkan menghadapi langsung sama pembeli, menjadi penjual yang baik, menjadi penjual yang ramah.
Kalau enggak jutek, enggak mukanya masam, wah sebel nih ada pembeli ini apa melayaninya dengan tidak baik. Boleh nggak seperti itu? Nggak boleh. Ya iya, tidak boleh. Ya kalau jadi penjual, ada yang membeli, disapa dengan baik-baik. Mau beli apa? Berapa? Sambil tersenyum. Terus sekarang menjadi pembeli. Pembeli pun menjadi pembeli yang baik. Tidak kalau menawar, nggak apa menawarnya misalkan ini harganya udah pas nih, udah dibilang yang penjualnya sudah menurunkan harga, misalnya tadinya 10.000, jadi ya udah deh saya turunkan jadi 9.000, tapi si pembeli masih tetap ngeyel, minta dikurangi lagi, boleh nggak seperti itu? Nggak boleh. Nggak boleh, karena sudah ada patokan harganya, misalkan harganya 9.000 karena apa? Dari sananya misalkan harganya 9.000, dijual 9.000 kan nggak dapat untung, kasihan kan? Berarti misalkan sudah menawarnya sambil marah-marah, kan jadinya apa? Sebel ya, kesal. Iya. Iya, menawar juga harus yang baik, yang ramah, yang sepantasnya. Terus menyetujui sebuah akad jual beli. Misalkan tadi ya sudah sepakat harga sebuah 1 kilo jeruk dengan harga 20.000, berarti si pembeli dan penjual sama-sama ikhlas atau sama-sama ridho bahwa harga sebuah 1 kilo jeruk harganya 20.000, berarti itu sah dalam akad jual beli. Penjualnya tidak marah, pembelinya juga marah, sama-sama setuju. Itu namanya akad jual beli. Oke, ada yang bisa ditanyakan lagi? Ada yang bisa ditanyakan? Kalau ada yang belum paham, boleh boleh ditanyakan. Ini nanti untuk Wiyah, Bu Guru minta tolong tugasnya Wiyah hari ini, Wiyah menyebutkan pasar-pasar tradisional ya. Menyebutkan pasar tradisional ya Wiyah ya. Ya. Tugasnya Wiyah nih. Ini untuk menuliskan nama pasar tradisional tadi udah disebutkan ya. Ada berapa Wiyah? Banyak ya sekitarnya Wiyah. Ini yang untuk buat Wiyah. Terus untuk Kak Harun.
Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kurang besar ya tulisannya. Iya. Kelihatan nggak? Terlalu kecil, Ibu. Kamu kecil ya sebentar. Besar, besar. Nanti kalau sudah selesai difoto ya. Nanti dikirimkan ke nomor saya. Nomornya Bu Guru sudah tahu kan? Nomornya Bu Guru? Udah. Belum, Bu. Nah, belum Belum, tahu. Bu. Udah. Di grup sudah ada kan? Nomornya Bu Guru. Silakan nanti di Japri ya. Ini tugas untuk Kak Aulia sama Kak Arun mengamati pasar tradisional dan pasar modern. Ada apa aja di situ? Terus nanti bagaimana ya bisa mengamati perbedaannya yang ada di pasar modern dan pasar tradisional. Dan nanti lebih banyak lagi ya. Tadi kan sudah disebutkan, tapi jumlahnya ditambah lagi untuk pasar modern dan pasar tradisionalnya. Ini PJ-nya gimana, Bu? Ada mau Ditulis ditambahkan apa? lagi? Ini PJ-nya ditulis apa gimana, Bu? Ada yang mau ditanyakan? Bu, ini dikerjanya ditulis apa gimana, Bu? Oh, tulisannya ya sebentar.
terlihat? Sudah terlihat Ini belum? tugasnya ditulis, Bu. Nah, iya ditulis. Nanti kalau sudah difoto ya, terus di apa namanya? Dikirimkan ke nomor saya. Nomor ibu yang mana, Bu? Kenapa? Nomor ibu yang mana? Nomornya saya sebentar. Ada kan di grup? Ada ya? Ada ya. Silakan apa nanti ambil lewat grup aja. Oke, ada ditanyakan hari ini untuk pelajaran kita kali ini tentang pasar dan jual beli. Jika ada, silakan yang mau bertanya tentang kegiatan jual beli di sekolah, kegiatan jual beli di rumah. Sampai lagi bilang. Ibu nomor ibu yang ini kan ya? Ibu ada kita. Yang mana? Yang ini. Dan apa? Ibu berarti ledekin aku. Oh. Gini. Tapi kan ibu kan ledekin aku juga Yang kali. ini kan ya, Bu? Yang mana? Yang ini. Yang ini kan PP-nya ya? Iya. Iya. Iya betul. Iya. Nanti silakan di itu ya. Di apa namanya? Ditulis, terus difoto, kirim ke saya. Ya Kak Harun ya. Iya, Bu. Silakan kalau ada pertanyaan boleh. Kalau saya bisa jawab, saya jawab sekarang. Kalau misalkan tidak, saya belum bisa menjawabnya, nanti bisa saya kirim lewat chat. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Nah, ini nanya pelajaran sekarang. Aku mau tutup dulu. Iya, nanti punya Uya ditulis ya Uya ya. Nama-nama pasar Iya. ya Uya ya. Kalau sudah jangan lupa yang kemarin punya Uya belum dikirim ya sama guru ya sayang ya. Belum. Sama yang kemarin juga ya Uya ya. Kenapa ngomel ya? Dengerin dulu. Bisa tidur lagi malu. Lagi makan aku tidur. Aku pas sudah sholat. Langsung sholat maghrib pagi langsung tidur ya. Dan mati aku. Yuk, Kak Harun ada yang ditanyakan? Nggak ada, Bu. Kalau sudah jelas semua, kalau belum jelas, boleh ditanyakan. Atau mungkin di luar ini juga boleh, selain tentang apa namanya pelajaran kita hari ini. Monggo bisa, kalau mau sharing, mau ngobrol apa, silakan bisa ngobrol sama Bu Guru. Ya, Kak Aulia ya. Nah, ini sebenarnya yang Kak Aulia ini paket yang B ya, Kak Aulia ya? Halo? Hai Kak Aulia. Dengar Kak Aulia? Kak Aulia sama Kak Harun masih di situ? Kasih, Bu. Kak Harun sama Kak Aulia itu maksudnya paket fase itu ya, fase B ya? Iya. Lihat.
Kita tidak tutup saja ya, kok. Ada tutup. Gimana? Sudah semua? Sudah paham semua? Udah. Udah, Bu. Kan? Iya, sudah. Iya, nggak ada yang ditanyakan ya? Enggak. Kak Aulia sama Kak Arun, sudah? Udah. Sudah, Bu. Sudah? Oke, kalau sudah semuanya, apa namanya, dapat semua, semoga bermanfaat ya untuk pertemuan kita kali ini. Nanti untuk siapa namanya, Kak Aulia sama Kak Arun, nanti untuk minggu depan itu ya, apa namanya, kalau bisa nanti setelah di paket fase A ya, berarti nanti fase B itu jadwalnya setelah setelah apa namanya, setelah WIA gimana? Bisa kan? Setelah Wia. Berarti Oh, jadi Wia dulu baru kita gitu ya, Bu? iya, iya, Oh. seharusnya seperti itu. Tapi hari ini Bisa. nggak apa-apa. Jadi senang saya bisa ketemu semuanya. Tapi untuk minggu depan ya, apa Oh, namanya? ya. Mm-mm. Insya Allah bisa, Bu. Ya, nanti saya apa namanya? Saya share jadwalnya ya. Mm-mm. Terima kasih untuk hari ini. Mari kita sempurnakan untuk hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.